terima kasih. Kami bersyukur kalau kami masih bisa dengar apa yang jadi perenungan firman kami, supaya kami tahu bahwa di masa-masa kekeringan, masa-masa kami punya hutang, masa-masa di mana semua serba sedikit, kami tetap yakin bahwa Tuhan tetap pegang kendali sampai hari ini. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita. Ya, maaf ya, saya ini tadi tata-tata baju karena beberapa hari ini waktunya tuh Natal sampai nanti minggu depan Natal gitu ya, sampai hari Minggu itu masih penuh padet gitu ya. Sementara saya itu mau pergi saudara ya, belum tata baju sama sekali, belum tata koper. Tadi mulai tata-tata saudara sampai waktunya ya. Saya tuh baru pulang dari Lampung tadi, masih ada acara, aduh banyak. Puji Tuhan, pokoknya haleluya, puji Tuhan. Nah, malam ini kita sudah selesai ya puasa, kemarin sudah selesai tanggal 7 ya. Tetap jaga hati, tetap bersukacita walaupun puasa ya, apapun jawaban Tuhan lewat puasa, yang penting pengendalian diri kita, tetap kita bisa matikan daging, nyalipkan daging, matikan hawa nafsu. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang Tuhan itu pegang kendali. Tuhan itu pegang kendali atas hutang, atas masa-masa serba sedikit, dan masa-masa di mana kita ngalami banyak hal yang kita memang tidak bisa lakukan. Kita belajar, yuk kita buka ayatnya terlebih dahulu. Mazmur 29 ayat 10 sampai 11. Mazmur 29 ayat 10 sampai 11. Tuhan bersemayam di atas air bah ya. Mungkin hari ini kita ngalami air bah. Ada banyak kan air bah ya, yang terjadi hujan di Sumatera ya, ngalami air bah. Wow, itu keadaan bagaimana hari-hari ini. Mungkin air bah saudara itu ngalami dalam keuangan, saudara sedang ngalami air bah. Air bah itu sesuatu yang masalah besar, namanya air bah ya. Zamannya Nuh ngalami yang namanya air bah, sehingga seolah-olah keadaan hidup kita itu lagi hanyut. Nah, tapi Tuhan tetap bersemayam. Kalau Tuhan bersemayam, berarti Tuhan pegang kendali. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kita hari ini jangan takut ya, kita punya Raja bersemayam di atas kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus itu selama-lamanya. Masalah itu ada expirednya, tapi Tuhan pegang kendali atas hidup saudara dan saya itu selama-lamanya. Jadi kalau saudara baca ayat ini, masalah itu tetap dalam kendali Raja di atas segala raja. Air bah itu tetap ada dalam kendali yang namanya Tuhan Raja di atas segala raja. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Jadi sekali lagi, hari ini air bah, apapun hari ini, dia tetap pegang kuasa sebagai Raja ya. Hari ini ngalami keadaan apapun, kita tetap punya Raja di atas segala raja yang bersemayam, pegang kendali atas air bah. Bahkan dia akan memberikan kekuatan buat kita dan memberkati kita dengan sejahtera. Saudara tahu hari ini yang membuat kita tetap kuat itu karena kita itu diberkati dengan sejahtera. Tangkap ya, kalau kita nggak ada damai sejahtera, gimana rasanya jalani hidup? Ada banyak orang yang berkata, Bu, orang kalau kehilangan damai sejahtera, saya itu diceritai satu orang ibu, ya makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi bergumul, engkau melakukan perbuatan baik itu ndak ada ruginya. Kemarin saya ketemu seorang ibu, dia bilang gini,
saya ini berbuat baik sama suami saya yang tidak baik. Itu selama 20 tahun. Dia tetap berbuat baik walaupun suaminya tidak baik. Saudara tahu suami yang istrinya rajin berbuat baik itu sampai ngalami depresi. Ngalami depresi sampai kadang-kadang tidak bisa mengendalikan yang namanya kencing, bisa kencing sendiri saking stresnya, saudara. Nangkep ya? Orang ini pasti punya hati nurani. Makanya kalau kita berbuat baik, saudara mungkin lihat suamimu, istrimu tidak berubah, tapi manusia itu tetap punya hati nurani. Pasti yang ngalami stres, rasa bersalah, tapi mungkin karena pride, karena gengsi, kadang manusia pasangan kita itu tidak bisa ngomong sorry, tidak bisa ngomong rasa bersalah karena dagingnya terlalu kuat. Makanya ini butuh ekstra yang namanya perjuangan lewat doa kekuatan. Sementara kita yang disakiti, kita ini tetap diberkati dengan sejahtera. Damai sejahtera itu penting, saudara. Makanya kalau rapture, orang kudus semua kalau sudah diangkat, itu berarti kalau kita kehilangan damai sejahtera. Orang itu kepingin mati loh kalau orang kehilangan. Lihat banyak orang walaupun punya uang banyak, rumah mewah, ada kan yang bunuh diri. Kenapa? Kalau ditanya, saya pernah tanya seseorang, kenapa kamu bisa bunuh diri di tengah semua kehidupan kelihatannya baik-baik? Kenapa kamu bisa minum obat penenang dikala semua kehidupanmu baik-baik? Satu jawabannya, karena kita tidak punya damai sejahtera. Hati ini walaupun punya uang banyak katanya, tapi hati ini kayak gelisah. Tangkep ya? Makanya jangan menyepelekan damai sejahtera. Kita di tengah badai, kita di tengah dunia yang makin gelap, kita ini tetap bisa senyum, bisa makan. Itu karena firman berkata, Tuhan itu memberkati umatnya dengan sejahtera. Berarti hari ini percayalah, dalam kehidupan ini Tuhan tetap pegang kendali. Saat kita dalam air bah, Tuhan itu juga tetap pegang kendali dalam keadaan kita ngalami apapun, karena Dia sebagai Raja yang berkuasa, Dia akan memberkati kita dengan kekuatan dan Dia memberkati kita dengan sejahtera. Saudara, kalau tidak ada kekuatan dan sejahtera, itu lebih bahaya. Makanya orang dunia cari sejahtera, kekuatan kemana? Dugem, ya. Minum yang namanya pil-pil penenang, pil-pil bisa, kan banyak pil happy. Pil happy itu katanya, saya tanya berapa sekali minum pil happy itu katanya sekarang 500.000. Cari happy, cari sejahtera, minum pil happy itu satu pil katanya sekarang ada yang 500.000, ada yang 700.000. Ya, saudara lihat, dunia itu lagi cari sejahtera dan kekuatan. Tapi kita ini sudah diberikan secara melimpah. Tuhan itu memberkati, memberikan kekuatan, memberkati kita dengan sejahtera. Bahkan Dia itu raja di atas segala raja yang bersemayam di atas air bah. Jadi kira-kira kalau saudara mengalami keadaan air bah, hidup kita aman nggak? Jelas. Karena kita punya raja di atas segala raja yang pegang kendali di masa air bah terjadi. Dan Tuhan itu memberikan kekuatan. Dan Tuhan itu memberkati dengan sejahtera. Jadi sekali lagi dunia itu tidak ada yang pegang kendali di atas air bah. Begitu air bah terjadi, saya percaya kalau dunia ini ngalami masa-masa seperti Nuh, air bah yang menenggelamkan dunia, pasti kita orang-orang yang benar, yang taat sama Tuhan, yang setia sama Tuhan, itu pasti akan diselamatkan. Karena hari ini keadaan Tuhan itu tetap bersemayam. Makanya jadi orang benar tetaplah tenang menghadapi apapun. Mau hutang, mau masa serba sedikit, mau masa kekeringan dalam rumah tanggamu, masa-masa yang menegangkan, saudara tetap belajarlah tenang.
Saudara percaya hari ini dunia itu lagi mencari siapa yang bisa mengendalikan hidup mereka di masa-masa yang tersulit air bah. Saya percaya kalau dunia ini sampai mengalami air bah seperti Nuh, itu pun kita tetap selamat. Nuh diselamatkan dari air bah, kita juga pasti. Bahkan hari-hari ini kalaupun kita mengalami keadaan masa sukar, kita ini tetap disertai Tuhan, yaitu apa saudara? Kita diperlengkapi dengan kekuatan dan sejahtera. Ini yang dunia nggak pernah bisa dapat. Makanya kalau saya tanya orang, kenapa kamu bisa ngambil langkah seperti ini? Uangmu kan banyak. Hidupmu punya rumah mewah, hidupmu punya mobil mewah. Kenapa makan satu hari cuman sekali? Kenapa perlu obat tidur? Satu jawabannya. Karena dalam hidup ini, uang banyak tidak bisa memberikan damai. Sampai dia bisa berkata, saya kadang iri sama tukang tambal ban. Orang tukang tambal ban saya lihat tidur bisa sambil tidur buka mulut. Di tengah jalan alas cuman kerdus, mereka bisa tidur sambil buka mulut. Tapi buat saya, walaupun kasurnya mahal sekalipun, mereka tidak bisa tidur tanpa obat tidur. Makanya hari ini mengucap syukurlah di masa-masa akhir tahun 2025, kita ini tetap diberikan anugerah kekuatan. Dan hari ini kita punya raja di atas segala raja, di atas air bah kehidupan kita. Jadi sekali lagi saudara tidak perlu takut. Kita lihat hari ini kita belajar dari apa yang kita alami, ya. Kita belajar dari Nabi Elia. Bagaimana Tuhan hari-hari ini, selain dia punya kekuatan, dia punya damai sejahtera, dia juga punya yang namanya kekuatan persediaan buat orang benar. Hari ini kita belajar tentang apa yang Tuhan sediakan di masa hutang serba sedikit, bahkan masa kekeringan yang sedang melanda dunia ini. Kita belajar Nabi Elia, 1 Raja-Raja 17 ayat 4-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 4-6. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Apa yang Tuhan perintahkan di tengah masa kekeringan? Tuhan memerintahkan Nabi Elia, yaitu sungai dan burung gagak. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara percaya hari ini Tuhan itu bersemayam di atas air bah kekeringanmu. Dia tetap berikan kekuatan sejahtera, dan dia juga sediakan yang namanya hari ini burung gagak dan sungai. Tuhan akan kirimkan saudara di tengah masa-masa yang kering. Saya percaya kalau Tuhan sanggup mengirimkan Nabi Elia pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging, dan ia minum dari sungai itu. Percayalah, kita juga akan dikirim burung-burung gagak di atas air bah yang sedang menimpa dunia ini. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kekelaparan. Kita tidak akan pernah mengalami kehausan, karena Tuhan sediakan sungai, sungai-sungai, bahkan burung gagak yang Tuhan sediakan pada saat kita mengalami kekeringan. Mungkin kita mengalami keadaan sepertinya orang tidak bisa bantu. Mungkin Nabi Elia, siapa yang bisa bantu di masa-masa kekeringan? Tapi Tuhan sendiri yang menyediakan burung gagak. Kira-kira masuk akal tidak? Burung gagak aja bisa menyediakan makanan ya pagi, siang, bahkan pagi, siang, malam saudara. Minum dari sungai-sungai Tuhan sediakan. Hari ini engkau belum melihat apa yang Tuhan sediakan di tahun depan. Tapi percayalah, saat nanti kita masuk masa kekeringan besar, saat kita sendirian, saat tidak ada orang yang bantu kita, pastikan
Tuhan akan memberikan bantuan, Tuhan akan menyediakan burung gagak dan sungai. Saudara, hari ini profetiki aja. Kalau kita lagi ngalami masa kekeringan, saudara bisa katakan, Tuhan, aku punya raja di atas segala raja yang engkau pegang kendali, air bah di masa kekeringanku. Aku sudah disediakan burung gagak, aku sudah disediakan sungai. Aku percaya Tuhan, kalau Elia diperintahkan burung gagak untuk memelihara Elia pada waktu pagi sampai petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Nabi Elia dan minum dari sungai, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara bisa katakan, Tuhan, tahun depan aku hidup dalam pemeliharaanmu, dalam kendalimu. Aku punya kekuatan, aku punya sejahtera, bahkan aku punya yang namanya burung gagak yang Tuhan perintahkan dari pagi sampai petang. Bahkan Tuhan sudah sediakan sungai-sungai untuk aku menikmatinya. Bahkan ini akan aku nikmati buat aku dan seisi rumah. Saudara, ketika kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali, saudara dan saya hari-hari ini tidak perlu takut. Kekeringan besar sedang terjadi. Air bah besar sedang terjadi menimpa dunia ini. Mungkin kita juga dari dampaknya, kita juga terkena efeknya. Ya, kalau saya ketemu beberapa pengusaha yang lagi buka usaha, semua rata-rata mengeluh. Omset itu turunnya bukan sedikit, tapi gila-gilaan. Banyak omset yang turun gila-gilaan. Saya percaya hari ini di tengah masa kekeringan, omset yang turun, penghasilan yang turun, order yang turun, semua. Mungkin kita juga ikut dipotong gaji. Banyak ibu-ibu yang curhat, Bu, sekarang gajinya dulu ya. Dulu katanya bunga deposito, sekarang bunga tahapan. Kenapa? Karena gajinya dipotong, saudara. Dulu bunga deposito, sekarang bunga tahapan. Nanti bunga apa, saudara? Saya cuman bilang enggak apa-apa, sesaat belajar untuk mencukupkan. Percayalah, Sang Pemelihara hidup kita ini Tuhan Raja yang bersemayam di atas air bah. Yakinlah, sampai hari ini Tuhan tetap punya burung gagak yang akan Tuhan perintahkan dari pagi sampai petang untuk menyediakan apa yang kita butuhkan, baik sungai-sungai yang akan kita nikmati. Jadi hari ini di masa kering, waktu engkau sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa membantu kita. Semua lagi kelimpungan. Saudara mau cari pertolongan siapa? Semua juga pada stres, panik, pada masa-masa resesi dunia. Kita mungkin hari ini tidak ada pertolongan, tidak apa-apa. Saudara dan saya mulai datang kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Katakan, engkau bersemayam di atas air bah keuanganku hari ini, kekeringanku Tuhan, tolong Tuhan. Aku percaya, apa yang saudara percayai, Tuhan pasti tahun depan di tengah masa kekeringan, Tuhan tetap punya burung gagak yang Tuhan sudah persiapkan buat saudara dan saya menghadapi masa-masa kekeringan besar yang akan terjadi. Makanya hari ini kalau Tuhan pegang kendali, tenang ya burung gagak. Yuk kita lihat apa yang dialami oleh seorang janda di 2 Raja-Raja 4 ayat 1. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Yuk kita baca. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan 7. Kita baca. Apa yang dialami? Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati. Engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ini orang yang lagi terlilit hutang. Mungkin air bah yang kita alami bukan hanya kekeringan tapi hutang, debt collector. Sudah ngancam-ngancam. Ini janda ini ngalami, anaknya diancam akan diambil. Mungkin hari ini kita terancam, rumah kita disita, yang namanya harta kita disita, toko kita mau disita, mobil kita mau disita. Mungkin
hari ini. Seperti halnya yang dialami janda ini, kedua orang anakku juga itu akan jadi budaknya disita. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Mungkin di tengah air bah hutang yang saudara diancam disita. Hari ini orang sudah banyak berkata, Bu, aku tidak punya sesuatu apapun yang aku punyai. Semuanya sudah disekolahkan. Bahkan aku tidak punya tabungan lagi, deposito lagi untuk menyambung hidup. Tapi banyak debt collector hutang-hutang. Saya pernah ceritakan ada seorang ibu yang benar-benar ngalami kolaps, saudara. Waktu suaminya meninggal, belum dikubur. Hari kedua aja, hari ke-1, itu semua debt collector pada datang. Nunjukin tagihannya ibu suaminya. Ini loh, suamimu punya hutang. Bayangin saudara, sudah stres ditinggal suami meninggal, belum dikubur masih berduka. Datang lagi kesedihan di mana banyak penagih hutang. Suaminya hutang, ternyata suaminya juga punya hutang menyekolahkan rumahnya yang ditempati. Ibu ini tidak bekerja, punya anak 3 saudara yang belum bekerja, masih kecil-kecil yang belum lulus. Kira-kira pada masa seperti ini air bah yang dialami ibu ini. Itu benar-benar air bah sampai ibu ini bilang gini, sampai ada pikiran dia kepingin mengakhiri hidupnya dengan 3 anaknya selesai. Karena tidak ada sesuatu apapun yang ditinggal suaminya untuk bisa bertahan hidup. Malah suaminya mati meninggalkan hutang yang begitu banyak, sampai rumah disekolahkan juga dia tidak tahu. Orang kalau sudah dalam keadaan seperti ini, pasti pikirannya apa? Mati aja. Buat apa? Nyambung hidup gimana? Tidak punya sesuatu apapun. Janda ini juga terancam. Tidak punya sesuatu apapun, tapi kemudian masih ada tekanan, anaknya akan diambil jadi budak. Tapi satu hal, apa yang dikatakan Nabi Elisa, apa yang kau punya, hari ini Tuhan juga tidak akan menuntut kita mencari sesuatu yang tidak kita punya. Saudara, hari ini apa yang kita punya, kita masih punya doa, iman, pengharapan. Di samping kita doa, iman, pengharapan, suatu kali Tuhan pasti kasih hikmat apa yang harus dikerjakan. Janda ini punya buli-buli berisi minyak, dan apa yang diperintahkan oleh Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Mungkin hari ini kita juga minta sesuatu yang hikmat sama Tuhan. Saya selalu berkata buat orang-orang yang punya hutang, sudah, Tuhan tuh tidak pernah suruh kita pinjam online, ndak saudara. Kita juga ndak diperintahkan hutang. Saya pernah ceritakan, saya tuh pernah ngalami fase di mana waktu itu hampir minim saudara. Tapi Tuhan bilang gini, jangan hutang ya Eli, jangan hutang. Nantikan waktuku. Kamu sabar di ruang tungguku. Kamu lihat apa yang akan aku kerjakan. Hari itu tidak ada sesuatu apapun, karena tidak boleh hutang, tidak boleh minta belas kasihan orang. Apa yang saya kerjakan, saya cuma percaya, iman, doa, pengharapan saya. Ini yang saya perbanyak. Jadi saya nggak lagi lihat masalah, tapi saya memperbanyak berdoa dengan iman dan pengharapan. Itu yang saya kuatkan. Tangkap ya. Dan apa yang terjadi di ayat yang ke-7, 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu,
bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anakmu. Hari ini jangan takut, kita yang punya hutang, tidak punya sesuatu apapun. Engkau lagi ngalami air bah dalam keadaan pailit. Bahkan engkau terancam disita, semua disita, termasuk janda ini. 2 anak itu asetnya satu-satunya yang aset yang berharga itu mau dijadikan budak, mau disita. Mungkin kita sudah tidak punya apa-apa, semua sudah terancam disita. Air bah dalam hutang lagi kita alami. Tapi satu hal kita lakukan, langkah profetik. Saudara, jangan pernah berpikir akan mati. Ibu ini tetap punya iman. Saya bilang gini, Bu, kamu jangan sampai berpikir negatif karena iblis mengintimidasi pikiranmu bahwa kamu tidak bakal bisa bayar hutang. Gak mungkin. Bagaimana kamu tidak bisa kerja, suamimu meninggalkan hutang, rumahmu disekolahkan di bank, anak-anak masih butuh biaya. Namanya manusia secara kekuatan pasti tidak kuat, saudara. Tapi apa yang pembelajaran firman Tuhan, daripada saudara stres, Tuhan juga tidak cari semuanya. Saudara doa, iman, pengharapan. Ada hikmat yang Tuhan akan tuntun buat saudara nanti. Tidak tahu minyak dalam cari bejana-bejana, Tuhan akan tuntun apa bejana-bejana yang akan saudara lakukan nanti. Seperti Elisa berkata, pergilah ya, hari ini jualah, nanti suatu kali kita akan menjual semua apa yang kita bisa lakukan nanti. Kita akan mampu membayar hutang. Bahkan kalau Tuhan yang kirim nanti bejana-bejana itu, saudara bukan hanya sekedar bayar hutang, tapi masih bisa hidup dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Malam ini daripada stres, saudara tidak bisa apa-apa, aset mau disita, terancam semuanya, dan posisi kita air bah. Kita tidak punya sesuatu apapun untuk bisa bayar hutang, boro-boro. Percayalah, malam ini kita ambil langkah profetik. Tuhan, engkau akan kirim bejana-bejana buat aku untuk bisa melunasi hutangku. Bahkan aku pasti dapat hidup lebih seisi rumahku sampai aku dan anak-anakku. Ketika kita lakukan langkah profetik ini, saya terlalu percaya air bah hutangmu akan berlalu dengan hutang yang terbayar masih ada lebihnya. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut selama kita tahu firman bahwa Tuhan itu pengendali raja di atas segala raja. Dia hari ini akan mencukupkan, bahkan dia akan topang saudara dengan kekuatan dan sejahtera. Saudara tetap akan bisa menjalani waktu. Di tengah-tengah kita menantikan waktu bisa bayar hutang sampai bisa hidup lebihnya, kita akan tetap kuat, kita tetap aman karena Tuhan bersemayam. Tangkep ya, saudara, jangan pernah takut. Hari ini lakukan langkah profetik. Saudara yang lagi masa kekeringan seperti Nabi Elia, tidak ada seorang pun di tengah kekeringan. Tuhan akan kirim yang namanya burung gagak dari pagi sampai petang. Tuhan akan sediakan sungai untuk makan dan minum. Saudara perlu katakan, Tuhan pasti sediakan. Hari ini Tuhan punya burung gagak. Hari ini Tuhan punya bejana-bejana buat kita semua yang lagi ngalami air bah di tengah kekeringan serba sedikit, di tengah hutang. Dia tetap bersemayam. Jadi tidak ada kata yang berkata aku mau menyerah. Nggak ada, saudara. Mungkin kita tidak pernah mikir bejana apa yang Tuhan akan kirim nanti, sampai kita melihat bagaimana bejana minyak dalam bejana itu nanti sampai luber, saudara. Sampai kita tahu bahwa bejana kita diisi dengan minyak yang dari surga, sampai kita bisa bayar hutang. Mungkin bejana kita sudah tidak punya apa-apa, kita juga nggak punya minyak, saudara. Tapi Tuhan berkata hari ini, percayalah, bejanamu akan aku isi minyak yang terus mengalir sampai nanti.
hutangmu terbayar, itu akan selesai minyak itu nanti. Bahkan kita masih tetap bisa hidup dari lebihnya kita dan sampai anak-anak kita. Itulah janji Tuhan. Makanya kalau kita lagi ngalami air bah, jangan lihat air bahnya. Kalau lihat air bahnya, otak kita pasti mikir apa? Mati, tenggelam, ya. Saudara bisa bayangin kalau kita ngalami air bah, pikiran kita lihat air bah itu apa? Kita pasti bilang gini, mati sudah, tenggelam di tengah air bah. Kita sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Tapi satu hal hari ini kita belajar, waktu keadaan hidup di tengah air bah sekalipun, pasti jangan lihat air bah, lihatlah ke atas. Lihatlah Tuhan. Tuhan yang masih punya stok burung gagak hari ini akan Tuhan kirimkan. Saudara lagi minta burung gagak, saudara minta minyak yang mengalir dalam bejana-bejana saudara. Saudara minta minyak, saudara minta yang namanya burung gagak hari ini buat Tuhan di tengah masa pengendali. Saudara boleh berkata, Tuhan, Engkau bersemayam di atas air bah hutangku, di atas air bah kekeringanku. Hari ini aku percaya hutang. Saudara, waktu saudara berkata hutang, hutangku akan lunas terbayar dan masih ada lebihnya. Ketika kita mengimani itu, percayalah, kita tetap bisa makan, minum di tengah kekeringan, kita tetap bisa dikirim yang namanya Tuhan sediakan sungai. Saudara minta, saudara. Hari ini kalau Nabi Elia, kalau janda ini Tuhan berikan, saudara dan saya, percayalah kita juga pasti disediakan. Karena kita juga anak-anak yang dikasihi. Amin, saudara. Nah, kita belajar lagi satu contoh. Ya, jadi 3 contoh ini akan membuat kita hari ini sadar siapa sih kita. Nah, kita belajar dari Filipus, ya. Mungkin hari ini juga kita punya semuanya serba ndak cukup. Tadi kekeringan, hutang, sekarang serba ndak cukup, ya, serba sedikit. Yuk kita baca di Yohanes 6 ayat 7 dan 12 sampai 14. Setelah itu kita selesai. Jawab Filipus kepadanya, ini 5 roti dan 2 ikan. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Waktu masak serba sedikit. Pikiran manusia sama seperti yang Filipus katakan. Tidak mungkin cukup, walaupun kita hari ini sudah ngepres, hidup ngepres. Berbulan sudah dipres, tidak akan cukup. Mungkin kau kena PHK, sampai engkau berpikir gajimu tiap bulan, walaupun sudah di minim, itu tidak cukup. Sama seperti yang dipikirkan Filipus. Tapi apa yang terjadi di Yohanes 6:12? Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, lihat ya, waktu tidak cukup, Tuhan yang melipat gandakan, yang tidak cukup mencukupkan 5.000. Dan apa yang terjadi? Dan setelah mereka kenyang, berarti di masa tidak cukup, Tuhan tidak pernah izinkan kita ngepres makan sampai kelaparan, enggak. Tapi selalu berkata kenyang. Ia berkata, kumpulkan potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dan kita percaya pada waktu kita ngalami serba sedikit, saudara jangan berpikir, walaupun ini sudah dipres Bu Eli, hitungannya tidak masuk, hitungan tidak cukup. Di mata kita memang tidak cukup, tapi hari ini percayalah, Tuhan berkata, engkau akan makan kenyang di tengah kelaparan. Bahkan kumpulkan potongan itu supaya yang lebih tidak ada yang terbuang. Mereka mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Kita punya nabi, kita punya raja di atas segala raja yang sudah membuktikan waktu kita masa serba sedikit. Minta saudara hari ini,
Apa yang Tuhan hari ini tidak cukup, saudara minta semuanya. Setiap bulan kita berkata, Tuhan, aku pasti makan kenyang dan aku masih bisa menikmati bakulnya Tuhan. Setiap bulan masih ada sisa 12 bakul yang Tuhan akan cukupkan buat saudara dan saya. Hari ini jangan takut ya, Tuhan masih punya bakul, Tuhan masih punya burung gagak, Tuhan masih punya minyak. 3 langkah ini saudara katakan, Tuhan, aku percaya secara akal memang tidak cukup. Tapi aku tahu, aku pasti makan kenyang, masih ada sisa 12 bakul. 12 bakul itu menggambarkan kita tidak akan pernah kekurangan menjalani waktu demi waktu. 1 tahun ada 12 bulan. 12 bakulnya Tuhan mampu menjalani. Dari tahun ke tahun kita pasti lebih dari cukup. Makanya hari ini Tuhan pegang kendali. Tuhan itu raja di atas segala raja. Dia nabi yang datang ke bumi ini. Hari ini engkau tetap makan kenyang. Yakinlah, di tengah kekurangan Tuhan tetap berkata, engkau tetap kenyang di masa kelaparan. Di kitab berapa? Yesaya berapa yang berkata, engkau tetap kenyang di masa kelaparan. Dunia lagi masa-masa kelaparan, kita juga tidak tahu ya. Nanti kalau kebutuhan bahan pangan mulai minim, semua serba sedikit, tapi percayalah, Tuhan sudah sediakan bakul yang tidak mungkin kita sampai kelaparan. Kalau kita sampai kekurangan, bakulnya Tuhan pasti dikirim buat orang benar. Tuhan sudah sediakan tahun 2026 12 bakul lagi. Tidak akan kita kelaparan, saudara. Walaupun dunia ngalami kelaparan, walaupun engkau mungkin berpikir tidak mungkin cukup, walaupun sudah dicukup, diirit-irit, Bu Eli, irit sekalipun tidak cukup. Tapi hari ini jangan terus berkata tidak cukup, tidak cukup. Kalau Tuhan pegang kendali, maka dia pasti sanggup memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Malam ini percayalah, Allahku kan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah di tahun depan masuk aja. Saudara mungkin tidak punya apa-apa, sesuatu apapun. Mungkin kau lagi ngalami kekeringan di sungai Kerit yang benar-benar kering hidupmu. Mungkin semuanya hutang juga, pastikan. Ada berita sukacita yang membuat kita tidak perlu takut. Semakin kau berkata, kapan kering-kering, nanti kering-kering terus. Ya, tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup terus. Hutang, 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 hutang terus. Tapi hari ini ingat ya, hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan, makan buahnya. Hari ini kenapa saya tiap hari berusaha untuk live. Kalau memang tidak sampai kemarin, maaf tidak bisa live. Karena saya benar-benar begitu sampai ya di hotel, di villa, saya dikasih villa, puji Tuhan. Kemarin saya ditidurin di villa yang bagus sekali ya. Saya sampai bilang gini, ya ini loh anak raja. Ya begitu sampai di villa, saya rasanya mata ini mau saya buka, tidak bisa saudara. Mana pesawatnya jam 7 pagi ya, harus ke bandara 1 jam. Jadi saya harus bangun 4:30. Jadi saya langsung tidur. Makanya tidak sempat live. Tapi saya berusaha untuk setiap hari live saudara ya. Saya mau liburan, tapi saya berusaha nanti walaupun beda waktu ya, saya berusaha tetap live di jam-jam yang mungkin ini malam. Kalau ini malam jam 10, jam 9, mungkin jam 7 pagi ya. Saya berusaha, tapi saya berusaha semaksimal mungkin. Kenapa? Karena tiap malam kita mau ambil langkah, hidup mati itu dikuasai lidah. Kalau tiap malam kita menggemakan firman, firman itu pasti memerdekakan kita. Saudara menggemakan fakta, fakta nanti yang akan mengendalikan hidupmu. Tapi kalau firman yang kita ucapkan, firman itu akan memerdekakan. Fakta diucapkan, fakta mengendalikan hidupmu. Firman diucapkan, Tuhan bertahta di atas
apa yang kita ucapkan. Seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Bilangan 14 ayat 28. Makanya kalau kita dapat firman, kita langsung berkatakan. Khususnya kita yang lagi ngalami air bah malam ini. Semua lagi ngalami air bah, saudara. Mungkin kau juga ngalami air bah dalam rumah tangga. Saudara bisa katakan, yaitu di Yohanes ya. Bagaimana Yohanes 2 ayat 10 yang berkata bahwa anggur yang manis pasti Tuhan sudah sediakan. Jangan takut ya, perkawinan di Kana, saudara katakan, Tuhan, aku minta anggur yang manis buat rumah tanggaku. Saya percaya setiap hari saudara katakan, aku terima anggur yang manis buat rumah tanggaku. Musuhku Tuhan sudah injak-injak sendiri. Ganti anggur yang manis dalam rumah tanggaku. Saudara yang lagi ngalami masa kekeringan, ya seperti Nabi Elia, saudara sudah tidak tahu cukup tidak cukup, saudara mungkin tidak ngerti hari ini. Tapi pastikan kalau Nabi Elia bisa dikirim, saudara minta burung gagak. Di masa-masa kekeringan yang kita alami padang gurun, Tuhan sudah sediakan burung gagak yang menyediakan makanan dari pagi sampai petang, bahkan sungai-sungai untuk kita menikmati makan dan minum. Saudara minta sungainya Tuhan, saudara minta burung gagaknya Tuhan, seperti yang dilakukan Tuhan kepada Nabi Elia. Tuhan juga akan melakukannya ketika engkau tidak punya siapapun untuk menolong. Saudara tidak perlu mengandalkan manusia, mengandalkan pinjaman online. Saudara merasa sendiri hari ini, kita tidak sendiri, tapi kita punya Tuhan. Saudara minta aja yang namanya burung gagak. Saudara yang lagi ngalami hutang, lakukan. Walaupun sepertinya semuanya lagi disita, semuanya lagi dilelang, mungkin hari ini lakukan. Saudara minta yang namanya minyak untuk mengalir dalam bejana. Kita percaya hari ini kita punya bejana, tapi bejananya sudah kosong, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi minta minyak yang dari surga untuk mengalir, supaya bejana-bejana kita diisi dengan limpah sampai kita bisa bayar hutang dan kita masih bisa hidup lebih dari lebihnya kita dan seisi rumah kita. Lakukan langkah profetik, saudara, minta minyak untuk diisi dalam bejanamu yang lagi kosong hari ini. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah menahan minyak untuk mengalir. Tuhan tidak pernah tahan burung gagaknya. Tuhan tidak pernah tahan. Hari ini dia sediakan sungai-sungai, ya, sungai sukacita, kekuatan, sejahtera. Bahkan Tuhan juga hari ini sudah menyediakan yang namanya bakul-bakul untuk tahun depan. Kita menjalani 12 bulan, 12 bakul lengkap. Tuhan pasti sediakan sehingga kita pasti lebih dari cukup. Bahkan kita pasti bisa makan kenyang di tengah masa-masa resesi. Makanya anak Tuhan itu tidak resesi, tapi resepsi. Karena Tuhan mencukupkan lebih sampai kita bisa makan kenyang. Orang makan kenyang masih bisa menikmati bakulnya Tuhan, tidak usah takut. Ya, saudara percaya hari ini kita sudah belajar langkah profetik sehingga saudara tidak usah takut. Kalau Tuhan pegang kendali, itu berarti dia sedang bersemayam di atas air bah yang sedang kita alami. Air bah tidak akan menghancurkan hidupmu karena kita sudah diproteksi seperti seorang Nuh yang diproteksi dengan Tuhan. Ya, saudara percaya di tengah air bah Tuhan tetap menyediakan yang namanya proteksi, perlindungan. Bahkan dia akan sediakan stok-stok yang dari surga. Saya percaya saya bisa gambarin hari-hari ini di masa sukar. Tuhan mungkin bicara buat saudara. Stokmu udah habis tidak apa-apa, stok dunia habis tidak apa-apa, tapi aku sedang mencurahkan stok-stok surga yang tidak pernah habis, tapi stok yang berlimpah itu akan aku curahkan. Makanya kenapa kalau ikut Tuhan selalu berbicara lebih, selalu berbicara ya yang namanya limpah, yang namanya kenyang.
Itu kenapa? Karena stok surga itu limpah, saudara. Kita pasti bisa hidup lebih, kita masih bisa hidup makan kenyang di tengah masa lapar, kita juga di tengah kekeringan juga tidak kering, malah kita juga masih hidup dalam limpah. Saya percaya kalau Tuhan yang sediakan makanan dari pagi sampai petang, tidak mungkin makannya hari ini tidak limpah. Semua yang disediakan Tuhan itu dari penyediaan pemeliharaan Tuhan, pasti Tuhan sediakan yang namanya lebih, limpah, kenyang. Tangkep ya, lebih, limpah, kenyang. Saudara tetap kuat karena sejahtera kekuatan. Bahkan kita hari ini dalam keadaan apapun, Tuhan sudah sediakan semua yang kita butuhkan. Tuhan sediakan yang kita butuhkan, Tuhan sediakan kekuatan, Tuhan sediakan sejahtera. Makanya hari ini kita tidak perlu takut. Masuk tahun 2026, tetap percayalah Tuhan yang kita sembah, Dia sedang membuka stok surga. Ya, kenapa? Karena stok kita sudah habis, saudara. Ya, Tuhan tahu loh stok kita, hutang tahu. Mungkin hari ini seperti janda itu, asetnya bakal disita, diambil, bakal direbut, dilelang. Mungkin kita juga bakal direbut, bakal dilelang, bakal dijual, bakal disita. Hari ini pastikan saudara tetap tenang, lakukan. Tuhan tidak pernah menyuruh kita berhutang pinjol, tidak. Tapi Tuhan berkata, apa yang kau punya hari ini, lakukan. Lakukan doa, iman, pengharapan, langkah-langkah profetik. Ketika kita berdoa, kita berkata, Tuhan, aku butuh burung gagak dan kau menyediakan sungai. Aku butuh bakulmu Tuhan. Aku butuh hari ini Tuhan minyak untuk mengalir dalam bejanaku. Hari ini pastikan kalau saudara berkata seperti itu, maka saya terlalu percaya. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu. Tuhan akan menyediakan limpah, Tuhan akan menyediakan lebih, Tuhan akan menyediakan kekenyangan buat kita. Makanya tidak ada resepsi. Yang penting hidup mati dikuasai lidah. Hidup bisnismu tahun depan dikuasai lidah. Hidup rumah tanggamu di tahun depan dikuasai lidah. Hidup anak-anakmu di tahun depan dikuasai oleh lidah. Hari ini yuk tiap hari lidah kita perkatakan firman yang pasti akan memerdekakan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat, tidur, renungkan lagi firman ini ya. Orang dunia hari ini tidak punya kekuatan sejahtera. Makanya kalau saudara punya kekuatan sejahtera harus ketawa, harus senyum, hati yang gembira. Saudara, memang kita tidak bisa mencukupkan. Saya percaya Nabi Elia, janda, dan di mana murid-murid Filipus hari itu mungkin murid-murid juga tidak punya penyediaan yang lebih dari cukup. Di masa-masa yang sulit semua serba tidak cukup, saudara. Hutang sudah terjadi, yang namanya masa-masa kekeringan terjadi, dan ibu ini luar biasanya, saudara. Waktu dia tidak putus asa, Tuhan kirim burung gagak. Siapa? Orang yang pelit itu bisa dikirim oleh Tuhan. Hari itu orang itu bisa memberikan saham yang kosong juga. Saham kosong, ibu ini akibatnya saham kosongnya bisa melunasi hutang sedikit demi sedikit sampai rumahnya lunas, anak-anaknya sekolah juga tercover semuanya, masih bisa hidup dari lebihnya. Makanya hari ini jangan takut ya, Tuhan sudah tahu kok solusi bagaimana untuk mengirimkan burung gagak, untuk mengirimkan bakul minyak. Kita lagi butuh burung gagak hari ini. Kita butuh minyaknya Tuhan mengalir dalam bejana yang kosong. Tuhan sudah sediakan bakul di saat semua serba tidak cukup, semua serba sedikit. Hari ini pastikan kita tetap semangat. Yang perlu dibangun adalah iman percaya kepada Tuhan. Kalau imanmu goyah, tidak mungkin dapat sesuatu. Tapi waktu engkau punya iman yang bulat percaya kepada Tuhan,
tahun depan kita pasti akan lihat ada banyak kesaksian orang yang akan dikirim burung gagak, dikirim bakul-bakul, minyak-minyak yang akan mengalir dalam bejana-bejana yang kosong. Yang penting hatimu harus sukacita, mengucap syukur di tengah masa kekurangan. Jangan banyak bersungut-sungut, nggak usah ngomong kenapa Tuhan. Aku adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Janda ini sempat ngomel, Tuhan aku ini orang yang takut Tuhan, suamiku juga, tapi kenapa hari ini aset hartaku yang berharga 2 anakku pun mau disita. Mungkin itu terjadi. Hari ini ngucaplah syukur, karena kita tahu walaupun kita hari ini ndak perlu ngomong Tuhan tolong, Tuhan sudah tahu kok. Ya, Tuhan sudah tahu, dia pasti kirim. Karena kita tidak mampu hari ini, dia sediakan stok burung gagak, pasti, bakul-bakul, pasti, minyak-minyak yang akan mengalir dalam bejana yang kosong akan melimpah ruah. Yuk kita berdoa, kita mau ambil langkah profetik. Ya, Tuhan lagi mau kirim burung gagak. Saudara percaya, 3-tiganya minta sama Tuhan, tidak apa-apa. 3-tiganya minta burung gagak, minta bakul, ya, minta yang namanya minyak di dalam kehidupan kita. Kita percaya setiap hari Tuhan yang mencukupkan. Kalau Tuhan yang mencukupkan, kita pasti limpah, kita pasti lebih, kita pasti kenyang. Itu kalau Tuhan yang mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati besok yang di Surabaya onsite ya, ketemu saya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Allah yang baik. Di masa-masa kami tidak tahu lagi kami harus berbuat apa, tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang sudah menyediakan di tengah-tengah kami harus bayar hutang. Belum lagi masa kering ini sedang terjadi. Sampai kapan kami tidak tahu masa kekeringan, masa sukar makin sukar Tuhan. Kami tidak tahu kapan berakhirnya, tapi yang pasti kehidupan tidak akan makin tambah mudah. Tapi kami tahu bahwa kehidupan kami sudah ditopang dengan kecukupan, kekuatan ya, dan kekuatan dan sejahtera Tuhan. Itu yang membuat kami akan tetap sanggup hidup menghadapi apapun. Terima kasih Bapa, kami hari ini mengimani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta, kami terima saat ini burung gagak. Kami terima burung gagak, kami terima minyak-minyak yang mengalir dalam bejana. Mungkin bejanamu kosong hari ini, terima minyak-minyak itu, terima bakul-bakul, 12 bakul lengkap tahun 2026. Engkau tidak akan pernah kekurangan karena 12 bakul yang baru sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kami menerima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami terima anggur yang manis buat rumah tangga yang lagi dalam keadaan yang sulit Tuhan. Kami terima semuanya ini Tuhan, kami terima dengan langkah iman. Kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan juga yang lagi sakit juga, kami sudah menerima kuasa bilur-bilur Yesus untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit. Terima kasih Bapak, kami percaya anak-anak-Mu akan mengalami sesuatu terobosan yang luar biasa. Bukan hebatnya kami, tapi hebatnya Tuhan yang sudah menyediakan apa yang kami butuhkan lebih dari cukup. Kami malam ini terima yang namanya lebih limpah dan kenyang dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Ya, selamat istirahat, tidur, tidak usah sedih, hati gembira. Besok bangun pagi, Tuhan juga sediakan apa yang tidak kita bisa sediakan, Dia cukupkan. Tuhan Yesus memberkati. Oh, doa tutup puasa. Oke, saya lupa. Yuk kita doa. Bapa, kami percaya hari ini juga ada puasa kami sudah berakhir 40 hari. Kami minta pintu anugerah juga. Hari ini bukan kebetulan Tuhan, bakul
yang namanya minyak dan burung gagak itu pada akhir kami doa puasa. Kami percaya peneguhan puasa malam ini, doa puasa kami berakhir, tapi kami tahu Roh-Mu terus bekerja sehingga urapan ditambah-tambah buat kami, sehingga doa puasa selesai, kami semakin dipertajam dengan karakter Kristus, kami semakin dipertajam dengan anugerah talenta, semakin dipertajam dengan yang namanya hikmat semuanya Tuhan, kesehatan semuanya Tuhan, bahkan kami semakin dipertajam kepekaan kami sebagai anak Tuhan. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Sudah tutup puasa, sudah tidak puasa lagi ya. Saudara sudah bebas, besok boleh makan ya, tapi jangan makan banyak-banyak, nanti yang sudah kurus gemuk lagi nanti ya. Saya juga sudah kurus, saya bersyukur. Tidak tahu orang bilang ini, Bu kamu kurus banyak, ya ada hikmatnya puasa juga, kurusnya lumayan banyak, baju saya sudah mulai longgar-longgar semua. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok.